Raja Tengkorak, bagian 2. Arya menggeliat dan mengerjap-ngerjapkan sepasang matanya. Begitu kelopak matanya terbuka, tampak sepasang alis pemuda berambut putih keperakan itu bertaut. Dia mulai sadar bahwa dirinya terbaring di balai-balai, di sebuah ruangan yang sederhana. "Mengapa aku bisa berada di sini?" tanya Arya dalam hati. Matanya menatap ke sekeliling ruangan. Sepasang alisnya masih tetap saling bertaut, karena pemuda berpakaian ungu ini tengah mengingat-ingat kejadian yang dialami sampai dia bisa berada di sini. Arya berusaha bangkit, tapi terpaksa diurungkan. Mulutnya menyeringai menahan rasa sakit, yang sangat memang ada luka di bagian bahu kirinya. Pemuda berpakaian ungu itu menyibak bajunya. Tampak kain putih membalut bagian bahu yang terluka. Noda merah pada kain itu membantu Arya mengingat-ingat peristiwa yang dialaminya. Kini dia teringat semua kejadiannya, sejak bertarung menghadapi Raja Tengkorak sampai dia tercebur di sungai. Melihat dari keadaannya, bisa diketahui ada orang yang telah menolongnya. HMH, sebuah deheman pelan membuat Arya terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. Mengapa suara langka sama sekali tidak terdengar? Diakui kalau dia tengah sibuk mengingat peristiwa yang menimpa dirinya. Di ambang pintu berdiri seorang kakek berwajah tirus dan berpakaian hitam. Tubuhnya tinggi kurus, dan kumis menghiasi bagian tengah atas bibir yang membuat angkel. "Kau sudah sadar, anak muda?" tanya kakek berwajah tirus seraya tersenyum lebar. Lalu, dia melangkah ke arah tempat Arya terbaring. "Mengapa aku bisa berada di sini, Ki?" tanya Arya setelah terlebih dulu menganggukkan kepalanya membenarkan pertanyaan kakek berpakaian hitam itu. Begitu melihat bentuk tubuh kakek berwajah tirus itu, ada terselip rasa curiga di hati Arya. Bentuk tubuh kakek itu mirip sekali dengan Raja Tengkorak. Begitu pula dengan sepasang matanya, meski sedikit mencorong tajam dan berwarna kehijauan laksana mata seekor harimau dalam gelap. Arya bergerak dan ingin bangkit. "Jangan bangkit dulu, anak muda," cegah kakek bertubuh tinggi kurus buru-buru. "Kau masih lelah dan perlu istirahat yang banyak." Terpaksa Dewa Arak mengurungkan maksudnya. Kembali ia berbaring. Di samping masih terasa lelah dan sakit pada bahu kirinya, dia pun tak ingin mengecewakan kakek berpakaian hitam yang telah menolongnya. Kakek berwajah tirus itu tersenyum lebar melihat Arya mengikuti nasihatnya. "Aku menemukan tubuhmu terbawa arus sungai. Kau terluka, dan kebetulan aku menguasai sedikit ilmu pengobatan. Karena itu, kau kubawa ke rumah dan kurawat." "Ah, aku telah merepotkanmu, Ki," ucap Arya malu-malu. Kakek bertubuh tinggi kurus mengulapkan tangannya. Baru saja akan berbicara, terdengar suara berkeruyuk pelan. Tapi, karena kakek berpakaian hitam mempunyai pendengaran yang tajam, suara itu mudah dicerna. Wajah Arya kontan memerah. Dia tahu mengapa kakek itu menghentikan percakapan. Apalagi kalau bukan karena suara perutnya yang lapar. "Perut tak tahu malu," umpat Arya dalam hati. Plak! Kakek berwajah tirus menepak keningnya. Karuan saja, tindakan itu membuat Arya merasa heran. Sebelum pemuda berpakaian ungu itu bertanya, terlebih dahulu kakek berbaju hitam itu berkata, "Tuan rumah macam apa aku ini? Tamu sudah 2 hari tidak makan, belum juga disuguhi makanan." Setelah berkata demikian, kakek berpakaian hitam itu melangkah keluar ruangan, meninggalkan Arya yang tercenung sendirian di balai-balai bambu yang beralaskan selembar tikar lusuh. "Tidak salah dengarkah aku?" tanya Arya dalam hati. Ucapan kakek berpakaian hitam itu tadi bermakna bahwa dirinya tidak sadarkan diri selama 2 hari. "Aku yang salah dengar atau kakek itu yang salah ucap? Kalau benar aku tidak sadarkan diri selama 2 hari, wajar saja perutku dirasakan begini keroncongan," bisik hati Arya lagi. Tak lama kemudian, kakek berpakaian hitam itu muncul kembali dengan baki berisi makanan dan minuman yang masih hangat. Diletakkannya baki itu dekat Arya terbaring. "Makan dulu, anak muda. Nanti kita bicara lagi," kata kakek berwajah tirus seraya melangkah meninggalkan Arya. "Terima kasih, Ki," sahut Arya. "Aku hanya merepotkanmu saja." Tapi, ucapan pemuda berambut putih keperakan itu tidak mendapat jawaban, karena kakek berwajah tirus telah berlalu dari ruangan itu. Arya segera bangkit dari pembaringan, meskipun ada rasa nyeri yang menggigit. Arya menyantap bubur yang berisi racikan bermacam-macam sayuran hijau dan segelas teh hangat. "Kalau boleh ku tahu, siapakah kakek sebenarnya?" "Maaf, bukan bermaksud lancang, tapi aku ingin mengenal orang yang telah menyelamatkan nyawaku," ujar Arya setelah kakek tinggi kurus berpakaian hitam kembali dan duduk di sebuah kursi dekat balai-balai bambu. "Aku Arya, Ki, Arya Buana."
Hahaha, kakek berwajah tirus tertawa pelan mendengar pertanyaan Dewa Arak. Arya merasa lega mendengar kakek itu tidak merasa terkejut mendengar namanya. Biasanya setiap tokoh persilatan langsung bisa menduga setelah dia memperkenalkan nama. Baiklah, kalau kau rasa hal itu perlu, Arya, sahut kakek berpakaian hitam yang kini memanggil Dewa Arak dengan namanya. Memang lebih baik kalau kita saling mengenal satu sama lain, agar pembicaraan kita dapat berlangsung lebih menyenangkan. Namaku Kalpareksa, seorang kakek yang tengah menunggu maut di tempat ini. Arya mengangguk-anggukkan kepala. Tampak dia mulai paham kenapa kakek yang bernama Kalpareksa itu belum mendengar julukannya. Rupanya dia telah lama mengasingkan diri dari rimba persilatan. Padahal, gelar yang disandangnya baru beberapa bulan muncul di dunia persilatan. Sekarang, ceritakanlah siapa dirimu sebenarnya, dan mengapa bisa terkena senjata ini, ucap Kalpareksa seraya menunjuk pisau bergagang tengkorak kepala manusia. Arya menarik napas panjang dan menghembuskannya kuat-kuat, sebelum menjawab pertanyaan Kalpareksa. Ceritanya cukup panjang, Ki. Ceritakanlah, sambut Kalpareksa bijaksana. Aku bersedia mendengarkan. Kau tahu, Arya, pisau ini hanya dimiliki oleh seorang tokoh yang aku tahu tidak pernah muncul lagi sampai sekarang. Jadi, kau mengenal pemiliknya, Ki? Tanya Dewa Arak. Perasaan terkejut dan ingin tahu tampak tergambar jelas di wajah pemuda berambut putih keperakan itu. Lebih dari sekadar mengenalnya, Arya. Karena itu, ceritakan semuanya sejelas mungkin. Percayalah, aku akan mendengarkan ceritamu dengan sabar. Arya bukan orang bodoh. Dia tahu kakek bertubuh tinggi kurus ini merasa keberatan menceritakan tentang pemilik pisau itu, karena itu dia tidak mendesaknya. Semua kejadian yang dialami, dituturkan Arya secara rinci. Kalpareksa mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Tak satu pun cerita pemuda berambut putih keperakan di selaknya. Dahinya berkernyit ketika Dewa Arak melukiskan mengenai orang yang dijuluki Raja Tengkorak. Begitulah ceritanya, Ki, tutur Arya, menutup ceritanya. Dahi Dewa Arak berkerut, tatkala melihat sikap Kalpareksa kebingungan. Sepasang matanya menatap lekat-lekat pada wajah kakek yang duduk di sampingnya. Jelas cerita Arya telah memaksanya berpikir keras. Selain senjata rantai baja berkepala tengkorak dan pisau ini, senjata apa lagi yang dipergunakannya? Tanya Kalpareksa setelah beberapa saat terdiam. Hanya itu, Ki, jawab Arya yang tengah diliputi perasaan heran. Tapi, ia tidak berani lancang menanyakan penyebab kakek berpakaian hitam itu kebingungan. Hah? Kalpareksa menghembuskan napas berat. Semua ciri-ciri yang kau sebutkan itu, mirip dengan tokoh yang tidak pernah terdengar lagi namanya, karena ia telah menarik diri dari rimba persilatan. Bahkan julukan Raja Tengkorak persis sama. Barangkali tokoh itu telah keluar dari pengasingannya, Ki, kata Dewa Arak menduga. Kalpareksa menggelengkan kepala, pertanda menyangkal dugaan Arya. Mengapa kau begitu yakin, Ki? Arya heran melihat keyakinan kakek tinggi kurus itu. Kalpareksa diam, tidak menjawab pertanyaan pemuda berpakaian ungu itu. Mungkin benar, kau mengawasi gerak-geriknya. Tapi, boleh jadi dia memanfaatkan kelengahanmu, Ki. Lalu, dia keluar dari pengasingan dan terjun kembali ke rimba persilatan. Kalpareksa tercenung sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya kuat-kuat. Di dalam hati, diakuinya ucapan pemuda berambut putih keperakan itu mengandung kebenaran. Ada baiknya ku beritahukan padamu mengenai Raja Tengkorak yang telah tidak pernah terdengar beritanya itu. Agar kau tahu kalau dugaanmu itu keliru, ujar Kalpareksa. Aku tidak menuntut agar kau menceritakan tentang tokoh itu, Ki. Arya yang merasa tidak enak hati, buru-buru menyela. Aku hanya mengajukan dugaan saja, Ki. Kalpareksa mengulapkan tangannya. Dia memahami apa yang membuat gundah hati dan pikiran Dewa Arak. Aku mengerti, Arya. Tapi, agar tidak timbul prasangka buruk terhadap Raja Tengkorak, aku kira perlu menceritakan padamu. Arya terdiam, disadari kalau tidak mungkin mencegah kakek tinggi kurus itu menuturkan masalah sesungguhnya, sebab niat Kalpareksa sudah demikian bulat untuk menceritakan tentang diri Raja Tengkorak. Yang dapat dilakukan pemuda berpakaian ungu ini hanya berdiam diri. Hah, Kalpareksa menghela napas berat sebelum berkisah. Seolah-olah ada beban berat yang menekan batinnya. Jilid 6. Puluhan tahun yang lalu, dunia persilatan digemparkan dengan munculnya Raja Tengkorak. Tokoh yang mempunyai ciri-ciri seperti yang kau sebutkan, memiliki ilmu silat yang tinggi. Tak satu pun tokoh persilatan yang mampu menandinginya, ujar Kalpareksa membuka cerita. Sementara,
Arya hanya diam dan mendengarkan penuh perhatian. Sayang, Raja Tengkorak lupa diri. Kepandaian yang tinggi itu disalahgunakan untuk menyiksa, membunuh, dan memperkosa. Sehingga di mana dia berada, pasti timbul kekacauan. Masyarakat pun diliputi ketakutan dan rasa khawatir. Kakek berpakaian hitam itu menghentikan sejenak ceritanya untuk mengambil napas. Arya memperhatikan perubahan pada wajah kakek bertubuh tinggi kurus itu. Dia melihat ada rasa kesedihan yang mendalam pada wajah dan sorot mata Kalpareksa. Karuan saja, tindakan Raja Tengkorak yang brutal itu menimbulkan amarah tokoh-tokoh persilatan aliran putih. Banyak tokoh yang bangkit dan menentang, tapi semua digilas habis. Raja Tengkorak terlalu kuat untuk mereka. Kembali Kalpareksa menghentikan ceritanya. Kali ini, sepasang bola matanya tampak berkaca-kaca. Jelas kalau cerita selanjutnya menyedihkan hatinya. Meskipun dia dikenal jahat dan sadis, Raja Tengkorak mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Dia sangat mengasihi istrinya. Sang istri pun sebenarnya tidak suka dengan perbuatan suaminya. Tapi apa dayanya, meskipun telah berkali-kali melarang, Raja Tengkorak tetap saja menyebarkan maut. Kembali Kalpareksa menghentikan ceritanya sejenak untuk mengambil napas. Raja Tengkorak ingin mempunyai seorang anak dari istri yang sangat dicintainya itu. Karena ia akan mewariskan kesaktian yang dimilikinya. Tapi, keinginan itu tidak pernah terkabul. Buah hati yang dirindukannya tidak pernah muncul ke dunia, ujar Raja Tengkorak dengan suara tersendat. Arya mengernyitkan dahi. Benaknya sibuk menduga-duga hubungan Kalpareksa dengan Raja Tengkorak. Akhirnya, hadir juga seorang anak yang sudah lama mereka rindukan. Raja Tengkorak bahagia sekali. Dia berjanji akan memenuhi permintaan istrinya. Lagi-lagi Kalpareksa menghentikan ceritanya. Tampak bibirnya yang kering itu bergetar hebat. Jelas kalau kakek tinggi kurus itu tengah menahan gejolak perasaan. Sungguh di luar dugaan, sambung Kalpareksa. Istri Raja Tengkorak minta agar suaminya menghentikan tindakan kejahatan dan mengundurkan diri dari dunia persilatan. Meskipun permintaan itu berat, Raja Tengkorak tetap memenuhinya. Sejak itulah, Raja Tengkorak tidak pernah lagi membuat onar dan menarik diri dari rimba persilatan. Arya tidak menyangka kehidupan Raja Tengkorak sangat menarik. Pada bulan ketiga, sejak Raja Tengkorak menarik diri, muncul adik seperguruannya dengan membawa kabar kalau Raja Tengkorak ditantang pendekar pedang kilat di Lembah Gandal. Jadi, Raja Tengkorak mempunyai saudara seperguruan, tanya Arya tak tahan memendam rasa ingin tahunya. Ya, cetus kakek berpakaian hitam seraya menganggukkan kepala. Dari mana dia tahu kalau yang menjadi saudara seperguruannya adalah Raja Tengkorak, kejar Dewa Arak? Dari berita-berita yang tersebar mengenai ilmu dan senjata yang digunakan Raja Tengkorak, jelas Kalpareksa. Lalu, bisa mengetahui tempat tinggalnya? Tentu saja dengan mencarinya, Arya, sahut Kalpareksa setengah menggoda. Arya pun diam, tidak bertanya lagi. Walaupun sang istri melarang, Raja Tengkorak tetap pergi juga. Pantang menolak tantangan. Begitulah prinsip dalam dunia persilatan. Setelah anak dan istrinya dititipkan pada adik seperguruannya, Raja Tengkorak pergi ke Lembah Gandal. Sampai di sana, dia tidak menemukan orang yang menantangnya. Maka dengan rasa heran, dia pun kembali ke rumahnya. Kalpareksa sejenak menghentikan ceritanya. Sepasang matanya yang cekung berkaca-kaca. Suara laki-laki berbaju hitam itu terdengar bergetar. Hampir saja Raja Tengkorak pingsan ketika tiba di rumah. Istri dan anaknya tewas dalam keadaan menyedihkan. Wajah anak yang dicintainya rusak dan sulit dikenali. Kecuali pakaian yang dikenakan bocah malang itu. Sementara, adik seperguruannya tidak dijumpai di situ. Dia menghilang, kata Kalpareksa dengan suara tinggi dan penuh amarah. Orang yang paling dungu pun bisa memperkirakan pelaku kejadian itu. Apalagi Raja Tengkorak, sambung Kalpareksa dengan nada suara masih meninggi. Dia yakin kalau pelaku semua kekejian itu adalah adik seperguruannya. Arya tercenung. Sungguh tidak disangka kalau riwayat kehidupan Raja Tengkorak sangat tragis. Berbulan-bulan Raja Tengkorak mencari adik seperguruannya yang bernama Turgawa. Ketika mereka bertemu, tak terhindarkan lagi pertarungan pun berlangsung sengit. Raja Tengkorak berhasil membuntungi tangan kanan Turgawa. Sayang, sebelum nyawanya dihabisi, tubuh adik seperguruannya jatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Setelah dia berhasil membalas dendam kesumatnya, Raja Tengkorak tidak pernah muncul lagi. Sejak itu, julukan Raja Tengkorak pun lenyap. Orang yang tidak mengetahui, menduga kalau Raja Tengkorak telah tewas, ucap Kalpareksa, menutup ceritanya.
Jadi, karena peristiwa itu Raja Tengkorak menyadari jalan yang ditempuhnya selama ini sesat, komentar Arya memberikan dugaan. Kalpareksa mengangguk. Kematian istri dan anaknya telah menyadarkan Raja Tengkorak. Dia merasa sedih dan sepi ditinggal orang yang mencintai dan mengasihi dirinya. Arya diam. Ucapan kakek berpakaian hitam itu tak dihiraukannya lagi. Dia sibuk memikirkan makna cerita si kakek tentang Raja Tengkorak. Dari cerita itu, aku dapat memperkirakan siapa sebenarnya Raja Tengkorak, ucap Arya tiba-tiba. Kalpareksa tersenyum getir menyambut ucapan pemuda berambut putih keperakan itu. Boleh aku mengutarakan dugaanku, Ki? Silakan, Arya, kalem terdengar sambutan kakek berpakaian hitam itu. Tidak nampak lagi kesedihan dalam suaranya. Tokoh yang berjuluk Raja Tengkorak tidak lain bernama Ki Kalpareksa, sebut Arya. Kaulah orang yang berjuluk Raja Tengkorak itu, Ki. Hah, dengan menghela napas berat, kakek berwajah tirus itu menganggukkan kepala. Dugaanmu tidak salah, Arya. Akulah Raja Tengkorak itu, terdengar pelan dan mirip desahan suara Kalpareksa. Kini aku paham kenapa kau bersikeras bahwa Raja Tengkorak tidak pernah keluar sama sekali dari pengasingan, karena kaulah orangnya. Arya mengerti mengapa kakek tinggi kurus itu membela mati-matian Raja Tengkorak. Yah, begitulah, Arya. Lalu, siapakah tokoh yang kini menjadi Raja Tengkorak itu? Tanya Dewa Arak bingung. Seharusnya aku yang pantas lebih bingung daripada dirimu, Arya. Orang yang menguasai ilmu seperti yang kumiliki, tak lain adik seperguruanku. Tapi dia telah tewas, sedangkan guruku sudah lama meninggal. Lalu, siapakah orang yang telah menyamar sebagai Raja Tengkorak? Tanya Kalpareksa bernada mengeluh. Mungkin gurumu telah mengambil murid tanpa sepengetahuanmu, Ki, duga Arya setelah beberapa saat lamanya termenung. Kakek berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Atau, mungkin tokoh itu adalah murid adik seperguruanmu, ujar pemuda berpakaian ungu menduga. Kalpareksa bergumam menyambut ucapan Dewa Arak. Boleh aku bertanya sesuatu, Ki, ujar Arya memecah keheningan. Silakan, Arya, sambut Kalpareksa memberi kesempatan. Apakah dulu sewaktu Raja Tengkorak melakukan tindakan mempunyai pengikut? Kalpareksa menggeleng. Raja Tengkorak selalu bertindak sendiri, Arya. Kesombongan membuatnya berpikir tak perlu memiliki pengikut. Ada apa, Arya? Kakek berpakaian hitam itu balas bertanya. Raja Tengkorak yang telah melukai tubuhku banyak pengikutnya, Ki, ujar Dewa Arak. Kalpareksa terdiam sejenak. Dahinya berkernyit. Jelas ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bila benar dia memiliki pengikut, barangkali dapat ditarik kesimpulan. Dia pasti mempunyai tujuan, Ki, tebak Arya. Tepat, kira-kira tujuan mereka apa? Ki, tanya Arya ingin tahu pendapat kakek berpakaian serba hitam itu. Kurasa tidak jauh berbeda dari keinginanku, ketika masih menyandang julukan Raja Tengkorak, jawab Kalpareksa sambil mengelus-elus dagunya. Apa itu, Ki? Merajai dunia persilatan, dan mengangkat diri sendiri sebagai jagoan nomor 1, tandas kakek bertubuh tinggi kurus. Begitulah perasaan yang melandaku puluhan tahun lalu. Arya mengangguk-anggukkan kepala. Dia memaklumi keinginan seperti itu menguasai para tokoh persilatan tingkat tinggi. Tapi, mereka pasti akan mengalami banyak hambatan dalam tindakannya, sambung Kalpareksa. Mengapa, Ki? Kejar Dewa Arak. Seorang tokoh sakti yang mengasingkan diri di Gunung Jawul, tergerak hatinya ketika mendengar kekacauan dan keonaran yang ditimbulkan Raja Tengkorak waktu dulu. Lalu, dia mengangkat 2 orang murid. Kalpareksa diam sejenak, dan menarik napas dalam-dalam. Kedua murid itu masing-masing memiliki sebuah perguruan silat. Yang satu bernama Perguruan Gajah Putih, dan lainnya bernama Perguruan Banteng Sakti. Kedua perguruan silat itu telah banyak mencetak pendekar yang membela kebenaran. Raja Tengkorak itu pasti menemui kesukaran untuk mewujudkan cita-cita merajai dunia persilatan, sambung Kalpareksa. Arya menganggukkan kepala. Pembicaraan kali ini kurasa cukup dulu, Arya. Nanti, kita rundingkan lagi. Kau belum sembuh benar. Lebih baik kau beristirahat, agar kesehatanmu cepat pulih kembali. Setelah berkata demikian, kakek berwajah tirus itu meninggalkan Dewa Arak. Arya menyadari bahwa dirinya memang memerlukan istirahat. Meskipun luka-luka akibat hantaman tengkorak kepala sudah sembuh, tapi tenaganya belum begitu pulih. Dan, dia harus sering bersemadi, agar tubuhnya segar kembali seperti semula. Pemuda berambut putih keperakan itu segera duduk bersila. Punggungnya ditegakkan, kedua tangannya terbuka lurus di depan dada. Lalu, Arya tenggelam dalam semadi. Sekejap kemudian,
suasana menjadi hening. Yang terdengar hanyalah suara desah napas halus, keluar dan masuk dari mulut dan hidung Dewa Arak. Ong! Suara lolong anjing mengusik kesenyapan malam. Bulan bulat muncul dan memancarkan sinar. Langit yang bersih dari awan membuat cukup benderang. Dalam suasana malam seperti itu, tampak berkelebatan sosok-sosok bayangan. Yang bergerak paling depan adalah laki-laki bertubuh tinggi kurus dan berpakaian tengkorak. Dialah yang dijuluki Raja Tengkorak. Terlihat pula sosok Juriga, Dulimang, dan sosok bayangan lainnya. Jumlah mereka tak kurang dari 20 orang. Mereka bergerak dari arah yang berbeda, tapi menuju satu arah. Dulimang, panggil Juriga pelan sambil terus melangkah. Ada apa? Tanya Dulimang. Dia benar-benar seorang pemimpin. Di bawah perintahnya, kita akan berjaya. Tidak disangka setelah lenyap belasan tahun, dia muncul dengan cara baru, puji Juriga. Ya, sahut Dulimang. Dulu kita menganggap dia sebagai pemimpin, tapi bukan dalam arti yang sebenarnya. Sebab dia memang tak pernah menjadi pemimpin kita. Apa yang membuatmu yakin kalau golongan kita akan berjaya di bawah pimpinannya? Juriga tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Dia terus melangkahkan kakinya. Begitu pula dengan Dulimang. Kau masih ingat, Dewa Arak yang terkenal telah berhasil dilenyapkan. Dan kini, kita akan menyerbu perguruan Gajah Putih. Padahal, perguruan itu adalah perguruan yang besar dan terkenal memiliki murid-murid yang berilmu tinggi. Bila perguruan Gajah Putih roboh, maka tinggal satu lagi tugas kita. Dan jika kita berhasil menaklukkan yang terakhir, maka dunia persilatan berada di tangan kita. Dulimang tidak lagi menyahuti ucapan rekannya. Dia tidak terlalu yakin kalau rencana Raja Tengkorak akan berhasil. Dia menyadari kehebatan ilmu yang dimiliki murid perguruan Gajah Putih. Tapi dia tidak berani bicara, khawatir terdengar Raja Tengkorak. Kini kedua orang itu berlari cepat tanpa berbicara lagi. Benak mereka dirasuki pikiran sendiri-sendiri. Tak lama kemudian, mereka memperlambat gerakan larinya ketika berada di balik pohon dan semak-semak yang lebat. Dalam jarak sekitar 10 tombak dari tempat mereka bersembunyi, tampak sebuah bangunan besar dan berpagar kayu tinggi. Mereka tahu di atas pintu gerbang, terpampang sebuah papan lebar, tebal dan berukir bertuliskan huruf-huruf yang berbunyi, Perguruan Gajah Putih. Meskipun suasana di sekeliling tampak sunyi, Dulimang dan Juriga sadar betul di sekitar daerah itu banyak tokoh persilatan yang memiliki ilmu tinggi. Karena itu, sambil menunggu saat penyerangan, mereka tetap waspada. Waktu terasa lama berlalu bagi pengikut Raja Tengkorak. Seolah-olah waktu bergerak seperti keong merayap. Kaak, kaak, kaak. Mendadak, suara berkaokan terdengar keras. Sekilas mirip suara burung gagak, tapi bagi orang yang jeli dapat mengetahui perbedaannya. Suara itu mempunyai irama, seperti sebuah sandi. Dan itu memang benar, seiring suara berkaokan keras lenyap, tampak dari balik semak-semak, sosok bayangan bergerak cepat menuju ke arah perguruan Gajah Putih. Ternyata, suara berkaokan itu berasal dari Raja Tengkorak sebagai tanda penyerangan dimulai. Sosok-sosok tubuh itu bergerak cepat. Tapi, kalah cepat dari sosok bayangan hitam yang tidak lain adalah Raja Tengkorak. Walaupun dia bergerak belakangan, dan telah tertinggal sekitar 6 tombak, tapi dia mampu melewati tubuh belasan sosok bayangan yang menuju ke arah bangunan berpagar kayu. Raja Tengkorak terus melesat cepat menuju pintu gerbang perguruan Gajah Putih. Dan, brakek, pintu gerbang perguruan hancur dengan mengeluarkan suara gaduh, ketika kedua tangan Raja Tengkorak menghantam pintu yang terbuat dari kayu jati tebal. Karuan saja, suara ribut-ribut itu mengejutkan 4 orang murid perguruan Gajah Putih yang tengah berjaga-jaga di pos. Mereka serentak melompat keluar, dan bergerak cepat ke arah pintu gerbang. Tapi, salah seorang dari mereka tidak langsung menuju ke arah pintu gerbang, melainkan memukul kentongan yang berada di depan pos penjagaan. Tong, 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 riuh suara kentongan sebagai tanda bahaya mengusik keheningan malam. 2 orang murid perguruan Gajah Putih yang tengah memeriksa sudut-sudut perguruan, terkejut ketika mendengar suara berderak keras dan bunyi kentongan yang bertalu-talu. Buru-buru, kedua orang murid ini berlari ke arah pintu gerbang. Sambil berlari, yang satunya lagi terus memukul kentongan yang dibawa untuk memberitahukan adanya ancaman bahaya. Akibatnya sudah bisa diduga, seisi perguruan Gajah Putih pun gempar. Mereka semua bergegas keluar dari bangunan masing-masing sambil menyambar senjata. Jilid 7. Sementara itu, 3 orang murid perguruan Gajah Putih yang telah melompat keluar dari gardu penjagaan,
terkejut bukan kepalang ketika melihat sosok bayangan hitam melesat cepat. Dan, kepingan daun pintu gerbang yang tebal meluncur berhamburan. Raja Tengkorak, desis salah seorang dari 3 murid perguruan Gajah Putih yang berkumis tebal, seraya menghentikan langkah. Tangan mereka yang menggenggam gagang pedang sejak tadi, tampak bergetar hebat. Hahaha, laki-laki berpakaian tengkorak itu tertawa tergelak. Suara tawanya terdengar aneh, meskipun pelan, berat, dan bergema. Raja Tengkorak pun menghentikan langkah, sehingga mereka berdiri berhadapan dalam jarak sekitar 2 tombak. Serang, seru murid perguruan Gajah Putih yang berkumis tipis. Rupanya dialah yang menjadi kepala jaga hari itu. Seiring dengan teriakan itu, 3 orang murid perguruan Gajah Putih bergerak cepat. Mereka langsung berpencar, melangkah maju dengan sikap waspada. Kemudian, hiaat, sambil mengeluarkan suara teriakan melengking nyaring, 3 orang murid perguruan Gajah Putih menyerang Raja Tengkorak. Sadar lawan yang dihadapi sangat tangguh, ketiga orang itu menyerang serentak dari 3 jurusan. Sing, sing, sing. Suara berdesing nyaring terdengar ketika pedang-pedang itu meluncur cepat ke arah Raja Tengkorak. HMH, laki-laki berpakaian tengkorak itu mendengus. Tidak tampak tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia akan menyerang atau menangkis. Baru ketika serangan menyambar dekat ke arah tubuhnya, kedua tangan Raja Tengkorak bergerak cepat. Tak, tak, tak. Suara berdetak keras terdengar berkali-kali tatkala kedua tangan Raja Tengkorak berbenturan dengan senjata ketiga murid perguruan Gajah Putih. Sungguh luar biasa, ketiga pedang itu patah dan jatuh berserakan di tanah. Belum sempat ketiga orang murid perguruan Gajah Putih berbuat sesuatu, kedua tangan Raja Tengkorak bergerak cepat. Ah, jerit kematian terdengar saling susul, ketika jari telunjuk Raja Tengkorak amblas ke dalam dahi ketiga orang murid perguruan Gajah Putih yang bernasib malang itu. Tubuh mereka berkelojotan dan menggelepar. Lalu, diam dan tak bergerak-gerak lagi. Mereka tewas dengan dahi berlubang. Bertepatan dengan robohnya 3 murid perguruan Gajah Putih, bermunculan tokoh-tokoh persilatan yang menjadi pengikut Raja Tengkorak. 2 orang murid perguruan Gajah Putih yang baru tiba di pintu gerbang, terkejut bukan kepalang begitu melihat banyak tokoh persilatan yang berada di dalam perguruan mereka. Rasa kaget berganti dengan kemarahan bercampur rasa gentar ketika melihat mayat rekan mereka tergeletak di hadapan kaki Raja Tengkorak. Raja Tengkorak bertepuk tangan 1 kali. Tampak pelan tepukannya, tapi sesaat kemudian terdengar suara dentuman keras laksana halilintar yang menggelegar. Seketika itu pula, sekitar 20 pengikut laki-laki berseragam tengkorak itu meluruk maju dan mengeluarkan seruan-seruan keras. Keadaan itu membuat 2 orang murid perguruan Gajah Putih tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mempertahankan nyawa. Meskipun sadar kalau lawan terlalu banyak, dan didampingi Raja Tengkorak, tapi mereka setapak pun tidak mundur. Perguruan Gajah Putih harus dipertahankan sekalipun nyawa sebagai taruhannya. Pada saat yang bersamaan dengan para pengikut Raja Tengkorak menyerbu 2 orang murid perguruan Gajah Putih, tangan laki-laki berpakaian tengkorak itu bergerak mengibas. Sing! Sinar terang berpendar ketika pisau bergagang tengkorak kepala meluncur cepat ke arah murid perguruan Gajah Putih yang masih memukul kentongan tanda bahaya. Kap! Ah! Murid perguruan Gajah Putih yang tengah memukul kentongan itu memekik keras sebelum tubuhnya roboh dan jatuh ke tanah. Pisau bergagang tengkorak kepala menancap di dahinya. Nasib yang sama menimpa 2 orang murid perguruan Gajah Putih lainnya. Perlawanan mereka mudah dikandaskan pengikut Raja Tengkorak. Sekali gebrak, mereka sudah roboh dengan sekujur tubuh penuh luka. Lawan yang dihadapi terlampau banyak, dan mereka memiliki kepandaian yang tinggi. Tanpa mempedulikan mayat-mayat murid perguruan Gajah Putih, Raja Tengkorak dan pengikutnya bergerak masuk ke dalam perguruan. Tapi, di tengah jalan, mereka berpapasan dengan murid-murid perguruan Gajah Putih. Pertarungan sengit pun tidak bisa dihindari. Suara denting senjata yang beradu, terdengar gaduh. Suasana malam yang semula sepi, kontan berubah bising. Murid-murid perguruan Gajah Putih berjuang keras menghalau tamu-tamu yang tidak mereka undang. Tak mengherankan bila pertarungan yang terjadi sengit dan seru luar biasa. Perguruan Gajah Putih memiliki murid yang cukup banyak. Tak kurang 20 orang murid yang terlibat pertarungan. Kepandaian mereka rata-rata cukup tinggi, sehingga pertarungan berlangsung imbang. Raja Tengkorak mengawasi dengan cermat jalannya pertarungan. Laki-laki berpakaian tengkorak ini sama sekali tidak ikut terjun dalam pertarungan. Dia adalah seorang tokoh sesat yang memiliki keangkuhan dan kesombongan, lantaran mempunyai ilmu yang tinggi.
Tak lama kemudian, korban di kedua belah pihak mulai berjatuhan. Darah muncrat dari tubuh-tubuh yang roboh, dan diiringi jerit kematian. Raja Tengkorak mulai tidak sabar menyaksikan pertarungan yang berlangsung lama, tapi ketua perguruan Gajah Putih belum juga muncul. Ranjana, keluar kau, hadapi aku, kalau tidak, semua muridmu kubantai sekarang juga. Aku, Raja Tengkorak menantangmu. Suara Raja Tengkorak keras bukan kepalang. Hal itu hanya bisa dilakukan bila disertai pengerahan tenaga dalam yang tinggi. Memang, tokoh sesat itu menggunakan tenaga dalam, agar suaranya terdengar sampai ke seluruh bangunan perguruan Gajah Putih. Belum hilang gema suara tantangan laki-laki berseragam tengkorak, tiba-tiba terdengar suara penuh wibawa menyambut ucapan Raja Tengkorak. Kuterima tantanganmu, Raja Tengkorak. Seiring dengan lenyapnya suara itu, tampak sosok bayangan putih melesat keluar dari salah satu bangunan yang ada di perguruan Gajah Putih. Hup, tanpa menimbulkan suara, sosok bayangan putih itu mendaratkan sepasang kakinya dengan ringan. Tak jauh dari tempat Raja Tengkorak berdiri. Hahaha, laki-laki berseragam tengkorak itu tertawa terbahak-bahak. Sepasang matanya merayapi wajah dan sekujur tubuh orang yang berdiri di hadapannya, yang tidak lain adalah Ranjana, ketua perguruan Gajah Putih. Ranjana bertubuh tegap dan berisi. Kumis, jenggot, dan cambang yang terawat rapi menghiasi wajahnya. Pakaiannya yang serba putih, dan sulaman seekor gajah yang terbuat dari benang emas menempel pada dada kirinya, semakin menambah kegagahannya. Kukira kau sudah kabur meninggalkan tempat ini, Ranjana, ejek Raja Tengkorak seraya tersenyum sinis. Aku bukan orang sepertimu, Raja Tengkorak, sergah Ranjana keras. Suaranya ternyata seperti juga penampilannya, keras dan berwibawa. Kau akan lari begitu melihat keadaan tidak menguntungkan. Jangan samakan aku dengan dirimu. Sombong, Raja Tengkorak memaki keras. Raja Tengkorak pantang dihina orang. Setelah berkata demikian, laki-laki berpakaian hitam itu langsung menyerang dengan tendangan terbang ke arah leher Ranjana. Cepat dan berbahaya bukan main serangan Raja Tengkorak. Ranjana tidak berani bersikap main-main. Nama besar Raja Tengkorak sudah lama didengarnya, meskipun tokoh itu pernah menghilang belasan tahun. Tapi, ilmu dan kepandaiannya amat tinggi. Dan kini, tokoh sesat yang menggiriskan itu berada di hadapannya, dan tengah melancarkan serangan. Tahu betapa berbahayanya serangan serupa itu, laki-laki berwajah jantan itu tidak berani menangkis. Dia tahu dirinya akan rugi bila serangan itu ditangkis, sebab tenaga lawan makin kuat dengan menerjang. Bila serangan itu ditangkis, maka kaki yang satu lagi dengan mudah menghajar dada, tanpa sempat terlindungi. Karena menangkis tendangan terbang seperti itu, lebih menguntungkan bila menggunakan dua buah tangan. Oleh karena itu, Ranjana tidak menangkis tendangan itu. Buru-buru dia melompat ke samping. Ketua perguruan Gajah Putih itu tidak ingin mengambil risiko. Dia membuat gerakan menjauhi tubuh lawan, karena kaki Raja Tengkorak yang satu lagi belum dipergunakan. Dan, sangat berbahaya kalau dia mengelak tanpa menjauhkan diri. Berbareng dengan mendaratnya kedua kaki Raja Tengkorak di tanah, Ranjana sudah siap menghadapi serangan lawan selanjutnya. Dan memang, serangan Raja Tengkorak meluncur secara tiba-tiba, cepat, dan bertubi-tubi. Kedua tangannya terkembang membentuk cakar dan melesat ke arah ulu hati ketua perguruan Gajah Putih. Dengan diiringi suara mendecit nyaring dari udara yang terobek, cakar tangan Raja Tengkorak meluncur cepat. Ranjana sama sekali tidak menghindari serangan itu. Dia mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki, dan menyongsong serangan itu dengan jari-jari yang sama dengan lawan. Prat, ketua perguruan Gajah Putih memekik tertahan. Kedua tangannya terasa sakit-sakit bukan main. Terutama sekali jari-jari tangannya yang seakan-akan telah patah-patah tulangnya. Bukan hanya itu saja, tanpa dapat ditahan lagi, tubuhnya terhuyung 2 langkah ke belakang. Jelas kalau tenaga dalam Raja Tengkorak lebih kuat dari tenaga dalam yang dimiliki Ranjana. Belum lagi ketua perguruan Gajah Putih itu sempat memperbaiki kedudukannya, kaki kanan Raja Tengkorak kembali meluncur deras ke arahnya dengan tendangan lurus ke arah dada. Meskipun dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Ranjana masih mampu menunjukkan kalau dirinya bukan tokoh sembarangan yang gampang dipecundangi. Sekali menjejakkan kaki, tubuhnya telah melompat ke belakang. Sehingga tendangan itu mengenai tempat kosong. Raja Tengkorak tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Secepat tendangannya berhasil dielakkan, secepat itu pula tubuhnya melesat memburu tubuh Ranjana yang sedang melompat. Maksud laki-laki berseragam tengkorak ini sudah bisa diduga.
Apalagi kalau bukan menyerang tubuh yang akan mendarat di tanah. Begitu tubuh itu mendarat, serangan pun akan tiba. Jadi, sulit bagi laki-laki berwajah jantan itu untuk mengelak. Rupanya Ranjana juga sudah memperhitungkan hal itu. Sewaktu tubuhnya berada di udara, benaknya berputar cepat. Dan, dia segera mencabut pedangnya. Hup, ketika kedua kakinya mendarat di tanah, pedang di tangannya dikelebatkan cepat. Dan, kap, telak dan keras sekali pedang itu membabat leher Raja Tengkorak. Tak pelak lagi, kepala tokoh sesat yang menggiriskan itu pun terbabat buntung. Kepalanya jatuh dan menggelinding di tanah. Sedangkan tubuhnya tetap tegak berdiri dengan kedua kaki. Ranjana terkejut bukan kepalang melihat kenyataan ini. Mimpikah dia? Tidak salahkah penglihatannya? Mengapa begitu mudah membinasakan tokoh yang terkenal sakti dan ditakuti itu? Berbagai macam pertanyaan bergayut di benaknya. Karena dilanda perasaan bingung, beberapa saat lamanya Ranjana terpaku kaku. Dia menatap mata pedangnya. Jelas dilihatnya ada darah yang membekas di sana. Tapi, ketua perguruan Gajah Putih ini menjadi curiga. Karena kematian lawan begitu mudah. Apalagi tubuh itu tidak roboh ke tanah, tapi tetap berdiri tegak. Rasa curiga membuat Ranjana berusaha keras menenangkan pikirannya. Kini perhatiannya dialihkan pada tubuh tanpa kepala yang masih berdiri tegak. Sepasang mata Ranjana terbelalak begitu melihat kenyataan di hadapannya. Betapa tidak, kepala yang semula tergolek dengan bagian wajah menempel ke tanah, mendadak bergerak-gerak sendiri. Kepala itu hidup, dan mendadak, kepala itu berbalik. Kini leher yang terbabat pedang tadi menempel dengan tanah. Dan mendadak, kepala itu melayang. Karuan saja hal itu membuat ketua perguruan Gajah Putih terkejut bukan kepalang. Buru-buru dia melompat mundur, seraya memutar-mutarkan pedangnya di depan dada. Berjaga-jaga terhadap serangan kepala itu. Ternyata kekhawatirannya lama sekali tidak terbukti. Kepala itu tidak melayang ke arahnya, melainkan ke arah tubuh Raja Tengkorak yang masih berdiri tegak. Dan, tap, begitu kepala itu menempel ke tempat semula, tangan Raja Tengkorak bergerak ke atas. Kemudian mengusap sambungan leher yang putus tertebas pedang. Ajaib, ketika kedua tangan itu kembali diturunkan, sambungan pada bagian leher itu telah tidak terlihat lagi. Hahaha, Raja Tengkorak tertawa bergelak-gelak, tawa kemenangan. Sementara Ranjana menatapnya dengan pandang mata memancarkan kengerian. Jangan mimpi bisa mengalahkanku, Ranjana, kata laki-laki berpakaian tengkorak itu. Mulutnya yang terlindung dalam sebuah selubung bergambar tengkorak, tersenyum mengejek. Ilmu iblis, desis ketua perguruan Gajah Putih dengan perasaan ngeri melihat kedahsyatan ilmu lawannya. Dia pernah mendengar ilmu yang membuat seseorang tidak bisa mati, ilmu rawa rontek. Tapi, sungguh tidak diduga sama sekali kalau Raja Tengkorak memiliki ilmu seperti itu. Dengan ilmu rawa rontek, bagian tubuh yang terpisah mudah bersatu kembali. Hanya dengan mengetahui kelemahannya, lawan yang memiliki ilmu itu baru bisa dibinasakan. Hahaha, Raja Tengkorak tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang panjang, tapi mendadak berhenti seketika. Haemeha, saat kematianmu sudah tiba, Ranjana. Kini aku tidak akan main-main lagi. Setelah berkata demikian, tokoh sesat yang menggiriskan itu meluruskan kedua jari-jari tangannya. Suara aneh mirip desah ular mengiringi terbentuknya kedudukan jari-jari seperti itu. Ranjana bersikap waspada. Dia sadar kalau Raja Tengkorak telah siap menggunakan ilmu andalannya. Sepasang mata ketua perguruan Gajah Putih menatap tak berkedip pada kedua tangan lawannya, yang tampak bergetar penuh kekuatan. Hiat, laki-laki berwajah jantan ini berusaha tidak kalah gertak. Pedang di tangannya diputar-putarkan di depan dada sehingga menimbulkan suara berderit nyaring yang menyakitkan gendang telinga. Hiat, diiringi suara teriakan melengking nyaring, Raja Tengkorak melompat menerjang Ranjana. Kedua tangannya yang terbuka lurus dan menegang kaku itu, menotok bertubi-tubi ke arah leher lawan. Ada suara bercicitan nyaring yang mengawali tibanya serangan itu. Ranjana tahu betapa berbahayanya serangan itu, maka buru-buru dia memutar pedangnya di depan dada. Cepat bukan main gerakannya, sehingga yang tampak hanyalah segulungan sinar putih yang mendindingi tubuhnya. Bila Raja Tengkorak memaksakan diri untuk meneruskan serangan, sebelum mencapai sasaran, pedang di tangan ketua perguruan Gajah Putih itu sudah terlebih dulu memenggal kedua tangannya. Aneh, Raja Tengkorak sama sekali tidak menarik pulang serangannya. Kedua tangannya tetap saja diluncurkan ke arah sasaran. Tak, tak, tak. Suara berderak keras terdengar berkali-kali, tatkala kedua tangan itu berbenturan dengan pedang.
Seakan-akan yang berbenturan itu dua batang logam keras. Ah, tubuh Ranjana terhuyung-huyung ke belakang. Tangan yang menggenggam pedang terasa ngilu bukan kepalang, terutama sekali jari-jari kedua tangannya. Terasa sakit-sakit bukan main, sementara kedua tangan lawannya sama sekali tidak terluka. Tapi, ketua perguruan Gajah Putih ini tidak bisa berpikir lebih lama lagi, karena Raja Tengkorak yang memang sudah ingin melenyapkannya, kembali maju menyerang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Ranjana melawan mati-matian, dikerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Tapi tetap saja dia tidak mampu menandingi lawan. Kepandaian Raja Tengkorak memang berada di atasnya. Ketua perguruan Gajah Putih ini memang kalah segala-galanya, baik dalam hal ilmu meringankan tubuh, tenaga dalam, maupun mutu ilmu silat. Belum lagi kelebihan Raja Tengkorak yang memiliki ilmu-ilmu aneh. Di antaranya, ilmu rawa rontek, yang membuatnya mampu hidup kembali, meskipun seluruh anggota tubuhnya telah dipisahkan satu sama lain. Bukan hanya itu saja, Raja Tengkorak masih memiliki ilmu yang membuat kedua tangannya kebal terhadap segala macam senjata. Ilmu baju ular emas namanya. Tak sampai 30 jurus, ketua perguruan Gajah Putih itu sudah terdesak hebat. Kalau semula dia mampu balas menyerang, kini dia tidak mampu melakukannya lagi. Ranjana hanya mampu mengelak, menangkis pun jarang dilakukannya, karena hal itu bisa merugikan dirinya. Memang dengan kekuatan tenaga dalam yang berada di bawah lawannya, menangkis hanya akan menguntungkan lawan. Di jurus ke-41, pedang Ranjana tertangkap lawan. Dia berusaha menariknya, tapi sia-sia, karena Raja Tengkorak memiliki tenaga dalam yang lebih kuat daripadanya. Ketua perguruan Gajah Putih itu melempar tubuhnya ke belakang dan bersalto beberapa kali. HMH, Raja Tengkorak mendengus seraya melemparkan pedang lawan yang berhasil dirampasnya. Dengan diiringi suara mendesing nyaring yang menyakitkan telinga, pedang itu melesat ke arah tubuh Ranjana yang tengah berada di udara. Ranjana sama sekali tidak terkejut melihat hal itu, karena dia sudah memperkirakannya. Itulah sebabnya, begitu pedang itu meluncur ke arahnya, segera dia memapak dengan sarung pedangnya. Piara, sarung pedang itu hancur berkeping-keping ketika berbenturan dengan pedang. Saat itulah Raja Tengkorak melancarkan serangan susulan. Memang, begitu melemparkan pedang pada Ranjana, tokoh sesat yang menggiriskan itu melompat mengirim serangan susulan. Kedua tangannya yang menegang kaku dan lurus, membentuk kedudukan jurus ular, bertubi-tubi ditusukkannya ke arah dada lawan. Wajah Ranjana pucat seketika. Dia tahu kalau tidak mungkin lagi mengelakkan serangan itu. Jalan satu-satunya, hanya menangkis. Dan itulah yang dilakukan ketua perguruan Gajah Putih ini. Plak-plak, krot, beberapa serangan bertubi-tubi itu berhasil ditangkisnya. Namun, hasilnya membuat sambungan kedua pergelangan tangannya terlepas. Itulah sebabnya serangan lanjutan dari Raja Tengkorak tidak bisa ditangkisnya lagi. Akibatnya, kedua tangan Raja Tengkorak amblas ke dalam dadanya. Cairan merah kental muncrat-muncrat di bagian yang tertembus tangan. Brukek, seiring dengan jatuhnya tubuh Ranjana, Raja Tengkorak mendaratkan kedua kakinya ke tanah. Tokoh sesat yang menggiriskan itu menatap tubuh lawan yang masih menggeliat-geliat beberapa saat, sebelum akhirnya diam dan tak bergerak lagi. Raja Tengkorak melesat ke arah pertarungan antara pengikut-pengikutnya melawan murid-murid perguruan Gajah Putih yang masih berlangsung sengit. Hebat luar biasa sepak terjang Raja Tengkorak. Kemana saja tangannya bergerak, di situ ada tubuh murid perguruan Gajah Putih yang roboh di tanah untuk selamanya. Suara lolong kesakitan yang disertai robohnya tubuh-tubuh murid perguruan Gajah Putih, terdengar dan saling susul-menyusul. Hanya dalam waktu sekejap, tidak ada lagi murid perguruan Gajah Putih yang masih berdiri tegak. Semua tergeletak di tanah dalam keadaan tidak bernyawa. Geledah seluruh tempat ini, siapapun yang kalian temukan segera dibunuh. Jangan disisakan seorang pun. Tanpa menunggu perintah dua kali, tokoh-tokoh persilatan itu bergerak ke arah bangunan-bangunan yang ada di dalam markas perguruan Gajah Putih. Mereka memasuki dan memeriksa setiap bangunan yang ada. Sementara, Raja Tengkorak menunggu di luar. Tak lama kemudian, belasan orang itu telah kembali. Bagaimana? Tanya Raja Tengkorak cepat. Semua tempat telah kami periksa, Ketua. Dan beberapa orang pelayan yang ada di dalam telah kami bunuh, lapor seorang yang berkepala botak dan bertubuh pendek. Dunia persilatan menjulukinya setan botak. Belasan tokoh persilatan itu bergerak cepat meninggalkan bangunan perguruan Gajah Putih sambil meraih obor-obor yang terdapat di sudut-sudut rumah. Kemudian dilemparkan ke arah bangunan.
Ada yang melempar ke dalam, ke atap, dan ada juga yang ke jendela. Sesaat kemudian, api pun berkobar di setiap bangunan yang ada di situ. Mula-mula kecil, kemudian membesar dan membumbung tinggi. Raja Tengkorak dan pengikut-pengikutnya melangkah mundur menjauhi bangunan yang tengah diamuk api. Mereka memandang dari tempat yang agak jauh. Setelah seluruh bangunan itu dipastikan terbakar habis, Raja Tengkorak melesat cepat meninggalkan tempat itu, diikuti oleh pengikutnya. Kini, tinggal bangunan perguruan Gajah Putih yang masih diamuk api dan puluhan sosok tubuh yang tergolek tanpa nyawa. Tidak ada lagi suara denting senjata terdengar. Malam kembali hening, sepi, dan senyap. Jilid 8. Hahaha, suara tawa pelan, berat tapi bergaung, mengejutkan Kalpareksa yang tengah termenung di depan rumahnya. Kakek berpakaian hitam ini memang tengah dilanda kebimbangan. Cerita Dewa Arak mengenai Raja Tengkoraklah yang menyebabkan dia bersikap demikian. Haruskah dia kembali ke dunia persilatan lagi? Kau terkejut, Kalpareksa, ejek pemilik tawa yang tak lain adalah Raja Tengkorak. Jantung kakek berpakaian hitam ini berdebar keras ketika melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Raja Tengkorak, desis Kalpareksa. Meskipun agak lama, akhirnya keluar juga sebutan itu dari mulutnya. Hahaha, laki-laki berseragam tengkorak itu tertawa menyambuti ucapan Kalpareksa. Tidak mungkin, cetus Kalpareksa ketika akhirnya bisa menenangkan hatinya yang terguncang hebat. Memang, pemandangan yang terlihat oleh kakek itu mengejutkan hatinya. Raja Tengkorak sudah lama mati. Aku tahu betul hal itu. Kau pasti sengaja menggunakan nama besar Raja Tengkorak untuk kepentingan dirimu, sambung Kalpareksa. Keluarkan seluruh perasaan yang mengganjal di hatimu, Kalpareksa. Agar kau tidak mati penasaran, aku datang kemari ingin menjemput nyawamu. Ingat, kau telah membuat kesalahan besar. Kau masih ingat pada Turgawa? Terdengar suara gemeretak dari mulut Kalpareksa ketika mendengar ucapan Raja Tengkorak. Setiap kali nama Turgawa disebut, hatinya terasa dicabik-cabik dengan sebilah pedang tajam. Tidak, aku tidak akan melupakan manusia jahanam itu, tegas kakek berwajah tirus dengan suaranya yang bergetar karena menahan geram. Kalpareksa menghentikan ucapannya sejenak, untuk menenangkan deru napas yang penuh diliputi rasa amarah. Jangan kau katakan kalau dirimu adalah Turgawa, kata Kalpareksa, seraya sepasang matanya menatap ke arah tangan Raja Tengkorak. Dilihatnya kedua tangan laki-laki berseragam tengkorak itu tampak masih utuh. Padahal, dia yakin kalau tangan Turgawa sudah tidak lengkap lagi. Karena dia telah menewaskannya dalam pertarungan belasan tahun yang lalu. Siapa bilang Raja Tengkorak itu adalah Turgawa? Tanya laki-laki berbaju tengkorak dengan suara parau dan keras. Kau telah salah mendengar berita, atau pendengaranmu sudah tak sempurna lagi? Kontan Kalpareksa terguncang mendengar ucapan itu. Bukan kata-kata itu yang menjadi penyebabnya. Tapi, suara itu amat dikenalnya betul, meskipun telah belasan tahun tidak didengarnya lagi. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan suara orang yang amat dibencinya? Kalpareksa tahu betul kalau pemilik suara itu adalah Turgawa. Apa kabarmu, Kakang Reksa? Kembali pemilik suara yang mirip dengan suara Turgawa itu terdengar. Tengkuk Kalpareksa terasa dingin mendengar teguran itu. Tidak salah lagi, pemilik suara itu adalah Turgawa, adik seperguruannya. Memang hanya Turgawa seorang yang memanggilnya dengan panggilan seperti itu. Mimpikah aku? Tanya Kalpareksa dalam hati. Tak mungkin, Turgawa sudah tewas. Untuk meyakinkan hati, tangannya dicubit. Tercekat hati kakek berpakaian hitam ini tatkala rasa sakit mendera bagian tubuh yang dicubitnya. Ini menjadi pertanda kalau dia tidak bermimpi. Oleh karena itu, dengan jantung berdebar tegang, kepalanya ditolehkan ke arah asal suara. Kontan hati Kalpareksa tercekat tatkala melihat sosok yang berdiri di sebelah kanan Raja Tengkorak dalam jarak sekitar 2 tombak. Kau, Turgawa, tapi, tak mungkin kau masih hidup, ujar Kalpareksa dengan suara terputus-putus. Begitulah, Kang Reksa, hampir 20 tahun aku menanggung dendam ini. Dan sekarang tibalah saatnya pembalasan dendam itu, Kalpareksa. Setelah berkata demikian, Turgawa menoleh ke arah Raja Tengkorak. Ayo, Sengkala, balaskan dendamku. Raja Tengkorak yang ternyata bernama Sengkala segera bergerak cepat menerjang Kalpareksa. Dan sekali menyerang, tokoh sesat yang menggiriskan itu telah menyerang dengan ilmu andalannya, ilmu baju ular emas yang membuat kedua tangannya kebal terhadap segala jenis senjata tajam. Suara mencicit nyaring terdengar ketika kedua tangan Raja Tengkorak meluncur deras ke arah dada dan ulu hati Kalpareksa. Hei,
Ilmu baju ular emas, seru kakek berpakaian hitam terkejut. Dari mana kau curi ilmu itu, Raja Tengkorak Palsu? Sambil berkata begitu, Kalpareksa segera menyusun kedudukan jari yang mirip dengan jari-jari lawannya. Memang, dia juga menggunakan ilmu baju ular emas. Lucu dan unik sekali pertarungan yang terjadi antara dua orang yang sama-sama memiliki ilmu serupa itu. Jalannya pertarungan sudah bisa ditebak. Karena kedua belah pihak menggunakan ilmu yang sama, pertarungan berjalan tidak menarik. Hal ini tidak aneh, karena baik Kalpareksa maupun Raja Tengkorak telah mengetahui perkembangan gerakan lawan. Suara mencicit nyaring mengiringi setiap gerakan kedua tokoh yang tengah bertarung itu. Jelas, kalau gerakan kedua orang itu selalu dilandasi dengan tenaga dalam tinggi. 100 jurus telah berlalu, dan selama itu, belum nampak adanya tanda-tanda yang akan terdesak. Pertarungan masih berjalan seimbang. Hal ini membuat Turgawa jadi kehilangan kesabaran. Sengkala, cepat robohkan dia. Hih, tubuh Raja Tengkorak melenting ke belakang dan bersalto beberapa kali di udara. Kalpareksa yang memang merasa marah bukan kepalang pada Raja Tengkorak Palsu ini bergegas mengejar. Saat itulah, tangan Raja Tengkorak mengibas. Sing, sing, sing. Suara berdesing nyaring terdengar ketika beberapa batang pisau melesat dari tangan yang mengibas itu. Kalpareksa terkejut. Kemarahan yang membakar hatinya, dan keinginannya untuk segera menewaskan rekannya ini membuatnya kurang waspada, sehingga lupa kemungkinan lawan akan mengirimkan serangan. Meskipun berada dalam keadaan sulit, di mana serangan datang pada saat tubuhnya tengah berada di udara, Kalpareksa masih mampu menggunakan serangan itu. Cepat-cepat kedua tangannya diturunkan, dan dengan berlandasan pada kedua tangan itu, tubuhnya melenting ke atas sehingga serangan-serangan pisau itu meluncur lewat di bawahnya. Tapi rupanya serangan dari Raja Tengkorak tidak hanya itu saja. Begitu, serangan pisau-pisaunya melesat ke arah lawan, tangannya bergerak cepat. Dan, wung, rantai berujung tengkorak kepala itu meluncur cepat ke arah Kalpareksa. Kontan wajah kakek berpakaian hitam ini memucat. Serangan susulan itu datang begitu tiba-tiba dan pada saat tubuhnya tengah melayang. Dengan sebisa-bisanya tubuhnya digeliatkan, seraya menggerakkan tangan menangkap rantai itu. Kalpareksa bertindak nekat. Tap, bukek, huk. Rantai baja itu berhasil ditangkap oleh Kalpareksa. Tapi, tengkorak kepala itu tetap saja meluncur. Hanya saja meleset dari sasaran semula. Tidak lagi mengenai kepala melainkan bahu. Meskipun begitu tidak berarti akibatnya ringan buat kakek berpakaian hitam itu. Tubuhnya terpental, dan ada cairan merah kental keluar dari mulutnya. Jelas Kalpareksa terluka dalam. Hup. Hebatnya dalam keadaan seperti itu, Kalpareksa masih mampu mendaratkan kedua kakinya di tanah, walaupun dengan agak terhuyung-huyung. Darah kental menetes di sudut-sudut bibirnya. Belum juga Kalpareksa berbuat sesuatu, rantai berujung tengkorak kepala milik Raja Tengkorak kembali meluncur. Dan, bukek, telak dan keras sekali tengkorak kepala itu menghantam perut Kalpareksa. Tak pelak lagi, tubuh kakek itu terjengkang ke belakang dan jatuh bergulingan di tanah. Darah segar memancar deras dari mulut kakek berwajah tirus itu. Biar aku yang memberikan pukulan terakhir, sengkala, seru Turgawa. Raja Tengkorak mengurungkan niatnya. Dibiarkannya Turgawa melangkah maju menghampiri tubuh Kalpareksa yang tergolek. Hehehe, Turgawa tertawa terkekeh. Tapi, sebelum kakek bertangan cacat itu menjatuhkan pukulan maut, sesosok bayangan ungu berkelebat. Dan, tap, hei, Turgawa terpekik kaget. Tanpa sadar dia melompat mundur, karena sosok bayangan itu juga melancarkan kibasan ke arah kepalanya. Grur, Raja Tengkorak menggeram keras, dan sekali kakinya bergerak menggenjot, tubuhnya telah melesat mengejar sosok bayangan ungu yang telah membawa lari Kalpareksa. Tapi, sosok bayangan ungu itu sudah memperhitungkan hal itu. Tubuhnya berbalik sebentar, dan tangan kanannya yang bebas, karena tubuh Kalpareksa dipanggul di bahu kiri, dihentakkan. Wus! Angin keras berhawa panas menyengat menyambar ke arah Raja Tengkorak. Tokoh sesat yang menggiriskan itu terperanjat. Dia tahu kalau lawan telah mengirimkan sebuah pukulan jarak jauh yang dahsyat. Maka dia tidak berani bertindak sembrono. Buru-buru dia melompat ke samping kanan dan bergulingan menjauh. Kesempatan yang hanya sedikit itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh sosok bayangan ungu itu. Tubuhnya melesat cepat ke balik kerimbunan pepohonan. Keparat, begitu bangkit, Raja Tengkorak memaki lawannya yang telah lenyap. Lebatnya hutan menyulitkannya untuk mengetahui arah sosok bayangan ungu itu melarikan diri.
Menilik dari pakaian dan rambutnya, aku yakin dia adalah dewa arak. Tapi, begitu saktikah dia sehingga tidak tewas oleh pisau beracunku, kata Raja Tengkorak pelan. Memang, dia telah melihat sekilas ciri-ciri sang penolong itu. Aku lebih condong menduga kalau dia diselamatkan oleh Kalpareksa, Sengkala. Raja Tengkorak hanya bergumam pelan. Sudahlah, mari kita kembali. Masih banyak waktu lagi untuk membereskannya. Turgawa mencoba menenangkan hati tokoh sesat yang menggiriskan itu. Raja Tengkorak menghela napas berat sebelum akhirnya melangkah meninggalkan tempat itu bersama Turgawa. Cukup, Arya, kata Kalpareksa. Dan Dewa Arak yang duduk bersila sambil menempelkan kedua tapak tangannya untuk menyembuhkan luka dalam kakek berpakaian hitam itu, dengan cara menyalurkan tenaga dalam secara perlahan-lahan menarik kedua tangannya. Kalpareksa membalikkan tubuh. Kini dia berhadapan dengan Arya. Kau telah melihat Raja Tengkorak itu, Ki? Tanya Arya dengan nada menuntut. Ya, jawab Kalpareksa dengan suara mendesah. Dia benar-benar memiliki kesaktian luar biasa. Entah siapa yang berada di balik seragam tengkorak itu. Tapi yang jelas, dia murid Turgawa. Turgawa, adik seperguruanmu itu, Ki. Jadi, dia masih hidup? Tanya Arya dengan sepasang mata membelalak. Ya, jawab Kalpareksa singkat. Pasti kakek berpakaian kuning itu. Betul kan, Ki? Arya yang mulai teringat langsung saja menduga. Kakek berwajah tirus itu hanya menganggukkan kepalanya. Arya bergumam pelan. Ada satu hal yang membuatku agak bingung, Arya. Apa itu, Ki? Ilmu baju ular emas yang dimiliki Raja Tengkorak palsu itu, ucap Kalpareksa lagi. Kenapa dengan ilmu itu, Ki? Ilmu itu bukan ilmu sembarangan, Arya. Tapi, ilmu yang terhitung aneh. Bila orang yang diwarisi ilmu itu tidak mempunyai hubungan darah dengan pemilik ilmu baju ular emas sebelumnya, ilmu itu tidak akan memiliki kemampuan ke puncaknya. Kalpareksa menghentikan ucapannya sejenak untuk mengambil napas. Pada Raja Tengkorak palsu itu, kulihat ilmu baju ular emasnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Berarti dia memiliki hubungan darah dengan Turgawa, ucap Arya sekenanya. Hal itu sepertinya mustahil, Arya, bantah Kalpareksa. Mengapa, Ki? Turgawa tidak mampu melakukan tugas sebagaimana layaknya seorang lelaki normal terhadap seorang wanita. Dia mandul. Itulah sebabnya, sewaktu kami masih sama-sama berguru, dia sering merasa iri padaku. Lalu, bagaimana dia bisa mempunyai anak? Jelas kakek berwajah tirus panjang lebar. Karuan saja hal itu membuat Arya tercenung. Benaknya berputar keras untuk mencari jawaban. Tapi sampai lelah dia memikirkannya, tak juga jawaban bagi pertanyaan itu diketemukannya. Kurasa lebih baik kita menyelidikinya nanti, Ki, usul Dewa Arak. Akhirnya setelah beberapa saat lamanya tidak juga menemukan jawaban. Kalpareksa sama sekali tidak menyambuti ucapan itu. Dia masih saja tercenung. Lalu, apa yang akan kau lakukan, Ki? Tanya pemuda berpakaian ungu itu ingin tahu. Kakek berwajah tirus itu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kuat-kuat. Mungkin aku akan menjadi Raja Tengkorak kembali, Arya. Aku belum mengerti maksudmu, Ki, ucap Dewa Arak dengan alis berkerut. Aku akan terjun kembali ke dunia persilatan dengan memakai seragam Raja Tengkorak. Mengapa mesti begitu, Ki? Dengan perasaan heran pertanyaan itu diajukan Arya. Nama Raja Tengkorak telah tercemar. Mesti muncul Raja Tengkorak asli untuk memberitahukan pada dunia persilatan kalau kekacauan ini dilakukan oleh Raja Tengkorak palsu untuk menjelek-jelekkan julukan Raja Tengkorak. Aku yakin itulah maksud Turgawa memakaikan seragam tengkorak pada seorang tokoh yang entah siapa itu, jelas Kalpareksa panjang lebar. Arya terdiam, disadari ada kebenaran dalam ucapan itu. Mari ikut aku, Arya. Setelah berkata demikian, Kalpareksa segera beranjak meninggalkan tempat itu. Melewati kelebatan pepohonan, sampai akhirnya tiba di depan sebatang pohon beringin yang telah tumbang. Sampai di sini, Kalpareksa menghentikan langkahnya. Kemudian dia berjongkok dan menggali tanah di dekat pohon itu. Dengan tenaga dalamnya yang sudah mencapai tingkatan tinggi, mudah saja bagi kakek berwajah tirus itu untuk menggali, sekalipun tanah di situ keras. Tak lama kemudian terlihat sebuah peti. Kalpareksa bergegas mengangkatnya. Disinilah peralatan Raja Tengkorak kusimpan, ucap kakek berpakaian hitam itu sambil membuka tutup peti. Dan memang, di dalam peti itu terdapat pakaian seragam tengkorak, pisau, rantai baja berujung kepala tengkorak dan pedang. Tanpa mempedulikan Dewa Arak yang keheranan, Kalpareksa segera mengambil pakaian seragam tengkorak itu dan mengenakannya.
Sekejap kemudian, di hadapan Arya telah berdiri Raja Tengkorak. Pemuda berpakaian ungu itu menelan ludah ketika menyadari tidak ada perbedaan sedikit pun antara Raja Tengkorak palsu dengan Raja Tengkorak Kalpareksa. Baik tinggi tubuhnya maupun seragamnya. Kini Raja Tengkorak telah siap untuk membersihkan namanya yang dicemarkan. Suara yang keluar dari mulut Kalpareksa mirip sekali dengan suara Raja Tengkorak palsu. Benar-benar tidak ada bedanya sedikit pun. Lalu, bagaimana aku bisa membedakanmu dengan Raja Tengkorak palsu itu, Ki? Semuanya begitu mirip, tanya Arya bingung. Tidak usah khawatir, Arya. Kita buat sebuah kata rahasia. Maksudmu, Ki? Arya masih belum mengerti. Begini, apabila kau bertemu dengan Raja Tengkorak, kau harus menyapanya, Raja Tengkorak. Nah, nanti aku akan menjawab, lenyapkan. Bagaimana? Paham? Ingat, kalau jawaban yang kau terima beda, dia adalah Raja Tengkorak palsu. Arya mengangguk pertanda mengerti. Sungguh tidak disangka kalau Kalpareksa demikian cerdik. Nah, kalau begitu, aku pergi dulu. Kita bekerja sendiri-sendiri, Arya. Belum juga habis kata-katanya, tubuh Raja Tengkorak alias Kalpareksa telah melesat cepat meninggalkan pemuda berambut putih keperakan itu. Arya hanya bisa memandangi kepergian Kalpareksa. Sama sekali tidak disangka kalau dirinya bisa terlibat dalam masalah yang begini pelik. Dipandanginya bayangan tubuh Raja Tengkorak asli itu hingga lenyap ditelan kerimbunan pepohonan. Kemudian, kakinya dilangkahkan menempuh arah yang berbeda. Berhasilkah Kalpareksa melenyapkan Raja Tengkorak palsu alias Sengkala? Dan siapakah sesungguhnya Sengkala itu? Apa hubungannya dengan Turgawa, sehingga tokoh sesat yang menggiriskan itu terlihat sangat patuh kepadanya? Lalu, bagaimanakah nasib Melati yang belum diketahui sampai sekarang? Untuk jelasnya, silakan para pembaca mengikuti serial Dewa Arak selanjutnya dalam episode kembalinya Raja Tengkorak.